Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Muhammad Diva Priyatna dengan NIM 1010224029. Pertama, transformasi fenomena kimia menjadi besaran listrik. Next. Nah, yang pertama A. Elektroda kaca. Elektroda kaca menggunakan membran kaca khusus. Biasanya silikat yang didoping dengan litium atau natrium. Saat membran kaca bersentuhan dengan larutan berair, lapisan gel terhidrasi terbentuk di permukaannya. Terjadi pertukaran ion antara kation di dalam kaca dengan ion H+ di dalam larutan. Perbedaan konsentrasi ion H+ antara bagian dalam elektroda dan bagian luar larutan yang diukur menghasilkan perbedaan potensial listrik. Nah, contoh gambarnya terdapat pada di bawahnya. Next. Persamaan matematis. Konversi dari fenomena kimia ke listrik ini diatur oleh persamaan Nernst, di mana E sama dengan potensial listrik yang dihasilkan. E0, potensial standar elektroda. R, konstanta gas universal, yaitu 8,314. T, suhu absolut larutan. F, konstanta Faraday. Pada suhu ideal kamar yang rata-rata 25 derajat Celcius, sensor akan menghasilkan perubahan tegangan sekitar -59,16 mV untuk setiap perubahan 1 unit pH. Pada pH 7, yaitu netral, tegangannya adalah 0 mV. Nah, rumusnya ada di gambar yang tertera. Next. B. ISFET, yaitu Ion Sensitive Field Effect Transistor. ISFET pada dasarnya adalah transistor MOSFET, tetapi terminal gate logamnya diganti dengan lapisan dielektrik yang sensitif terhadap ion, seperti Ta205, AI, Al203, atau Si3N4, yang terpapar langsung ke larutan. Gugus hidroksil di permukaan dielektrik dapat menyumbangkan atau menerima proton dari larutan. Reaksi kimia yang terdapat pada ISFET yaitu M-OH plus H plus lebih dari kurang dari M-OH2 plus M-OH lebih dari kurang dari M-0O- plus H plus. Reaksi ini mengubah muatan di permukaan gerbang yang secara langsung memanipulasi threshold voltage dari transistor sehingga memodulasi aliran arus antara source dan drain. Next. 2. Spesifikasi teknis dan datasheet. Next. Spesifikasi teknis berdasarkan tipe komponen standar industri. Elektroda kaca versus ISFET. Yang pertama, sensitivitas. Berdasarkan persamaan Nernst, pada suhu 25 derajat Celcius, sensitivitas teoritis ideal adalah -59,16 mV. Elektroda kaca yang baik akan memberikan 58-59 mV. ISFET memiliki sensitivitas sedikit di bawah itu, biasanya sekitar 55, sampai 58 mV, tergantung material dielektrik gerbangnya. Yang kedua, limit of detection. Keduanya dirancang untuk membaca skala penuh pH 0 sampai 14. Namun, pada rentang ekstrim, elektroda kaca sering mengalami alkaline error dan acid error. ISFET cenderung lebih linear dan di rentang ekstrim ini. 3. Pengaruh suhu dan kompensasinya. Suhu berbanding lurus dengan potensial dalam persamaan Nernst. Setiap perubahan 1 derajat Celcius menghasilkan perubahan sensitivitas sekitar 0,2 mV. Jika tidak dikompensasi, suhu larutan yang fluktuatif
akan menyebabkan kesalahan pembacaan besar. Yang keempat, kompensasi. Sistem mutlak memerlukan ATC ataupun Automatic Temperature Compensation. Ini dilakukan dengan menyelipkan sensor suhu seperti NTC atau RTD PT1000 di dekat probe pH microcontroller. Kemudian membaca suhu larutan secara real time dan secara dinamis mengubah nilai T dalam algoritma perhitungan Nernst untuk mengoreksi nilai tegangan menjadi nilai pH yang akurat. Next. Dulu yang ngomong. Perkenalkan, nama saya Wisnu Yudianto dengan NIM 10.22.41105. Saya akan menjelaskan bagian 3 pemrosesan sinyal. Boleh next, Meng? Jadi, sinyal dari sensor pH sangat lemah, berada di rentang milivolt, dan sangat rentan terhadap noise elektromagnetik. Sirkuit analog elektroda kaca. Elektroda kaca memiliki impedansi keluaran yang sangat tinggi, seringkali melebihi 100 megaohm. Jika dihubungkan langsung ke microcontroller ADC, tegangan akan langsung drop dan hancur. Oleh karena itu, diperlukan high impedance buffer amplifier. Kita wajib menggunakan operational amplifier dengan input bias current yang sangat rendah, seperti OP AMP berbasis JFET atau CMOS. Contoh CA3140. Rangkaian ini bertindak sebagai voltage follower, menjaga tegangan, menurunkan impedansi. Next, Meng. Sirkuit analog ISFET. ISFET memerlukan sirkuit bias penggerak, umumnya menggunakan konfigurasi sirkuit CVCC, constant voltage, constant current. Sirkuit ini menjaga arus drain source tetap konstan, sehingga perubahan tegangan pada terminal dapat diukur murni sebagai akibat dari perubahan pH. Pemrosesan digital, sinyal analog yang masuk ke ADC seringkali memiliki noise thermal atau gangguan AC. Di sini, microcontroller wajib diimplementasikan filter digital seperti moving average filter atau median filter untuk menghilangkan paku noise ekstrim tiba-tiba. Yang keempat, analisis trade-off. Di sini, perbandingan elektroda kaca ISFET dengan parameter tertentu, yaitu salah satunya waktu respon. Elektroda kaca itu lambat, detik hingga puluhan detik, karena proses difusi lambat di lapisan gel kaca. Sedangkan ISFET itu sangat cepat, kurang dari 1 detik, karena respon elektronika solid state secara langsung di permukaan chip. Parameter akurasi dan stabilitas. Elektroda kaca lambat, detik hingga puluhan detik, karena proses difusi lambat di lapisan gel kaca. Sedangkan ISFET itu sangat akurat, tidak terpengaruh oleh ion pengganggu seperti natrium, tapi rentan mengalami baseline drift seiring berjalannya waktu pengukuran. Di parameter umur pakai, elektroda kaca itu 1-3 tahun, sangat ringkih karena terbuat dari kaca juga. Dan tidak boleh kering, harus disimpan di larutan KCl 3M agar membran gel tidak rusak. Sedangkan ISFET itu tahan lama dan kokoh, bisa disimpan dalam keadaan kering, tahan terhadap benturan fisik dan sterilisasi panas. Lalu parameter kompleksitas sirkuit. Elektroda kaca itu membutuhkan desain PCB tingkat lanjut. Sedangkan ISFET itu impedansi output tidak setinggi kaca, lebih aman dan interferensi EMI, namun butuh sirkuit kontrol tegangan atau arus konstan untuk operasional transistor. Next. Baik, di sini saya Tarik Faras dengan NIM 1010-224050 akan menjelaskan poin nomor 5, yaitu implementasi di dunia nyata dan tantangan teknis. Sesuai pada gambar yang sudah tertera, sensor pH ISFET industri Durafed 3 dipasang inline memantau pH susu mengalir secara kontinu sebelum masuk ke unit
pasteurisasi, desain solid state, memastikan kualitas tanpa risiko kontaminasi kaca. Tantangan yang pertama yaitu biofouling atau penumpukan protein dan lemak. Seperti yang sudah dijelaskan di gambar, ini adalah contoh ketika bagian lemak dan protein menumpuk dan menghambat respon. Gambar ini menjelaskan tentang mengilustrasikan penempelan zat organik memperlambat respon dan menurunkan akurasi. Dan untuk tantangan kedua adalah interferensi cahaya. Seperti pada gambar, cahaya intens, foton cahaya dengan E sama dengan HF mengakibatkan noise bacaan yang menimbulkan noise acak pada sinyal listrik. Semikonduktor ISFET sensitif terhadap cahaya memerlukan desain pelindung cahaya. Untuk contoh penerapannya, pengawasan berkelanjutan pada bioreaktor di industri farmasi atau pabrik fermentasi food and beverage. Dalam bioreaktor, bakteri atau sel ragi ditumbuhkan dalam tangki besar. Mengontrol pH secara real time sangat krusial karena perubahan pH sekecil apapun dapat membunuh mikroorganisme atau menghentikan produksi enzim atau obat yang ditargetkan. Tantangan teknis terbesar di lapangan. 1. Biofouling merupakan protein, bakteri, atau lumut di atas permukaan membran kaca atau di electric isfet. Lapisan kotoran ini menghalangi interaksi langsung antara sensor dan larutan aslinya, menyebabkan pembacaan menjadi lambat dan tidak akurat. 2. Siklus sterilisasi, SIP atau CIP. Industri mengharuskan tangki dibersihkan dengan sistem steam in place. Uap bersuhu sekitar 121 derajat hingga 135 derajat Celcius bertekanan tinggi. Elektroda kaca sering retak akibat thermal shock ini. Dan elektroda referensinya cepat rusak. Disinilah ISFET sering menang karena material solid state jauh lebih tahan terhadap siklus suhu ekstrim maupun ISFET sering mengalami pergeseran kalibrasi, histeresis paksa pendinginan. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.